Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sulastri Wihlan dengan NIM 2161201077. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan internal serta rekomendasi strategi korporat untuk perusahaan Rumah Sakit Awal Bros. Kita masuk pada analisis yang pertama, yaitu analisis lingkungan umum. Ini menggunakan pestle analysis. Terdapat beberapa poin di dalam analisis lingkungan umum. Yang pertama yaitu politik. Regulasi kesehatan rumah sakit harus mematuhi peraturan pemerintah seperti standar akreditasi rumah sakit atau disebut dengan KARS dan regulasi BPJS. Stabilitas politik di Indonesia, khususnya di Riau, mendukung investasi di bidang kesehatan. Yang kedua itu ada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu potensi pasar yang besar, tetapi disparitas pendapatan mempengaruhi daya beli layanan kesehatan premium. Asuransi kesehatan atau program BPJS Kesehatan memperluas akses pasien, tetapi tarif BPJS seringkali lebih rendah daripada layanan non-BPJS. Yang ketiga itu ada sosial. Kesadaran kesehatan masyarakat tentang pentingnya kesehatan meningkat, mendorong permintaan layanan kesehatan berkualitas. Secara demografi, penduduk produktif dan usia lanjut di beberapa daerah itu meningkat, memperluas segmen pasar untuk layanan kesehatan umum dan spesialis geriatrik. Yang keempat itu ada teknologi, inovasi medis tentang teknologi kesehatan yang terus berkembang seperti telemedicine dan peralatan diagnosis canggih harus diadopsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Digitalisasi sistem manajemen rumah sakit berbasis digital atau disebut dengan HIS menjadi kebutuhan untuk efisiensi rumah sakit. Yang kelima itu ada lingkungan atau environment. Keberlanjutan tekanan untuk mengelola limbah medis dengan aman harus terus meningkat. Rumah Sakit Awal Bros harus memprioritaskan pengelolaan limbah sesuai dengan standar lingkungan. Mengenai isu kesehatan lingkungan, polusi udara dan penyakit terkait lingkungan di beberapa daerah di Pekanbaru maupun di luar Pekanbaru memberikan peluang bagi layanan spesialis terkait. Yang keenam itu ada hukum. Standar medis, rumah sakit harus memastikan kepatuhan terhadap standar hukum seperti sertifikasi tenaga medis dan perlindungan data pasien. Persaingan usaha, hukum persaingan usaha juga penting karena banyaknya rumah sakit di Pekanbaru. Kita masuk pada analisis selanjutnya, yaitu analisis lingkungan industri menggunakan Porter's Five Forces. Terdapat beberapa poin pada analisis lingkungan industri. Yang pertama itu ancaman pendatang baru. Hambatan masuknya itu tingginya biaya modal dan regulasi ketat menjadi penghalang. Namun rumah sakit baru di Pekanbaru dapat menjadi ancaman jika menawarkan layanan unggulan. Yang kedua itu ada daya tawar pemasok. Ketergantungan pada pemasok medis, peralatan medis, dan obat-obatan berasal dari pemasok yang memiliki daya tawar tinggi. Yang ketiga itu daya tawar konsumen. Pasien memberikan volume besar tetapi dengan margin kecil. Pasien non BPJS memiliki daya tawar tinggi karena bisa memilih rumah sakit lain. Yang keempat itu ancaman produk atau substitusi. Telemedicine dan klinik kecil, layanan kesehatan berbasis digital dan klinik kecil dapat menjadi substitusi layanan rawat jalan. Yang kelima itu persaingan antar kompetitor. Rumah sakit lain seperti rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta lainnya, dan klinik besar sangat ketat terutama dalam menarik pasien non BPJS. Kita masuk pada analisis yang ketiga, yaitu analisis lingkungan internal menggunakan analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Terdapat beberapa kekuatan pada rumah sakit Awal Bros ini. Yang pertama reputasi. Awal Bros memiliki nama besar di Pekanbaru. Yang kedua itu pelayanan lengkap, tersedia berbagai spesialisasi medis dan fasilitas lengkap, akreditasi, KARS, dan standar internasional meningkatkan kepercayaan. Kelemahannya atau weakness dari rumah sakit Awal Bros ini, yang pertama pertumbuhan kesehatan digital. Adopsi telemedicine dapat memperluas layanan, kemitraan, kolaborasi dengan asuransi swasta dan institusi lain dapat meningkatkan pendapatan. Yang keempat itu ada ancaman atau threats. Persaingan ketat, rumah sakit swasta atau lain terus berkembang dengan layanan lebih modern. Ketidakstabilan ekonomi, inflasi atau krisis ekonomi dapat mengurangi daya beli masyarakat. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu rekomendasi strategi korporat. Berdasarkan analisis di atas, strategi korporat yang disarankan adalah yang pertama itu strategi diferensiasi, layanan unggulan, kembangkan spesialisasi tertentu, misalnya
kardiologi atau onkologi untuk menarik segmen premium. Peningkatan pengalaman pasien itu berupa investasi dalam teknologi fasilitas pasien seperti layanan VIP dan digitalisasi pendaftaran. Yang kedua itu strategi diversifikasi. Telemedis luncurkan layanan kesehatan digital untuk menjangkau pasien di luar Pekanbaru. Unit bisnis baru buka klinik satelit di daerah sekitar untuk menangkap pasar lebih luas. Yang ketiga itu strategi efisiensi operasional. Optimal proses, adopsi teknologi informasi seperti sistem HIS untuk mengelola operasi secara efisien, kemitraan strategis, kerjasama dengan asuransi kesehatan swasta, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan talenta medis. Yang terakhir yaitu strategi keberlanjutan, pengelolaan limbah, terapkan teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan limbah medis, CSR di kesehatan, adakan program kesehatan masyarakat untuk memperkuat reputasi rumah sakit. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penjelasan Rumah Sakit Awal Bros. Apabila saya ada salah kata, saya memohon maaf. Selamat sore dan terima kasih.